Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pejuang ilmu, kembali lagi di video pembelajaran matematika. Video kali ini akan membahas himpunan part 1. Di part 1 ini kalian akan tahu apa sih himpunan itu, cara menyajikan himpunan, dan menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Kelanjutannya akan dibahas di part video selanjutnya ya. Selamat menyimak videonya sampai akhir, selamat belajar dan semangat! Sebelumnya, mari mengingat kembali jenis-jenis bilangan yang sudah dipelajari. Bilangan asli adalah bilangan yang diawali dari angka 1. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya merupakan bilangan asli. Bilangan cacah diawali angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya adalah bilangan cacah. Bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Kemudian ada bilangan ganjil dan bilangan genap. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita kenal dengan istilah kelompok, kumpulan, grup, gerombolan. Nah, istilah kelompok atau kumpulan atau grup atau gerombolan itu di dalam matematika dikenal sebagai himpunan. Tetapi ada kelompok yang bukan merupakan himpunan. Maksudnya gimana? Yuk simak selanjutnya. Next. Kalau bicara tentang kelompok, setuju dong, pasti ada anggota kelompoknya. Di sini ada 3 kelompok, coba kalian perhatikan. Kelompok 1, kelompok hewan yang berkaki 2. Anggotanya bisa ayam, itik, dan seterusnya. Kita juga tahu bahwa kucing bukan anggota kelompok 1. Kelompok 2, bilangan asli. Berarti anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita tahu bahwa negatif 2 bukan anggota kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3, kelompok buah-buahan yang enak rasanya. Kira-kira anggotanya siapa aja? Dan yang bukan anggotanya siapa aja? Masih membahas kelompok 3. Kalian pasti tahu kan buah yang muncul di gambar? Ya, itu adalah buah durian. Masih ingat kan? Kelompok 3 itu adalah kelompok buah-buahan yang enak rasanya. Nah, bagi beberapa orang yang menyukai durian, pasti memilih durian sebagai anggota kelompok 3. Tapi gimana kalau sama orang yang gak suka durian? Mungkin ekspresinya akan sama kayak kucing ini. Lucu ya? Jangankan untuk suka atau makan, cium baunya aja mungkin udah berasa mau pingsan. Nah, bagi beberapa yang gak suka durian, pasti gak akan milih durian menjadi anggota kelompok 3. Nah, kalau kayak gitu, sekarang kita jadi bingung dong nentuin apakah durian itu anggota kelompok 3 atau bukan, karena enak itu kan sesuai selera ya, selera lidahnya masing-masing. Jadi jawaban anggota untuk kelompok 3 itu nggak pasti, nggak kayak anggota kelompok 1 dan anggota kelompok 2. Sesuai dengan penjelasan tadi di awal, tidak semua kelompok merupakan himpunan. Nah, setelah kalian amati perbedaannya, dapat kita simpulkan bahwa kelompok 1 dan kelompok 2 merupakan himpunan, sedangkan kelompok 3 bukan merupakan himpunan. Jadi, menurutmu apa itu himpunan? Sekumpulan objek dapat dikatakan himpunan jika anggota himpunan tersebut dapat didefinisikan dengan jelas. Anggota dan bukan anggota himpunan. Jika merupakan anggota dari suatu himpunan, lambangnya adalah seperti ini. Tapi kalau bukan merupakan anggota dari suatu himpunan, lambangnya seperti ini. Contoh, ini dibacanya kucing anggota himpunan hewan yang hidup di darat. Sedangkan ikan bukan anggota himpunan hewan yang hidup di darat. Pada umumnya, nama himpunan ditulis menggunakan huruf kapital. Misal, himpunan itu diberi nama himpunan A. Nah, A-nya ditulis menggunakan huruf kapital. Dan kurung kurawal digunakan untuk membatasi penulisan anggota himpunannya. Penyajian himpunan dibedakan menjadi 4 cara.
Yang pertama dengan kata-kata, yang kedua mendaftarkan anggotanya, yang ketiga notasi pembentuk himpunan, dan terakhir keempat dengan diagram Venn. Tetapi diagram Venn akan kita bahas secara khusus di part selanjutnya ya. Sekarang kita akan bahas penyajian himpunan dengan kata-kata, mendaftarkan anggotanya, dan notasi pembentuk himpunan. Yang pertama, menyajikan himpunan dengan kata-kata. Sesuai judulnya dengan kata-kata, berarti nama himpunan itu ditulis menggunakan kata-kata. Contoh, A adalah himpunan bilangan genap yang kurang dari 10. Nah, bilangan genap yang kurang dari 10 ini ditulis menggunakan kata-kata. Contoh lain misalnya, B adalah himpunan bilangan bulat yang terletak di antara negatif 2 dan 2. Yang kedua, penyajian himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Kita akan coba mendaftarkan anggota himpunan A dan B di atas tadi ya. Tadi himpunan A adalah bilangan genap yang kurang dari 10. Ada berapa aja sih bilangan genap yang kurang dari 10 itu? Ada 2, 4, 6, dan 8. Sehingga 2, 4, 6, 8 merupakan anggota himpunan A. Kemudian himpunan B bilangan bulat yang terletak di antara negatif 2 dan 2. Ada negatif 1, 0, dan 1. Sehingga negatif 1, 0, dan 1 merupakan anggota himpunan B. Yang ketiga, penyajian himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, notasi pembentuk himpunan bentuknya agak berbeda nih, jadi perhatikan ya. Di notasi pembentuk himpunan, setelah kurung kurawal selalu ada X garis lurus X. Kemudian kita juga bisa menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan sesuai dengan kebutuhan himpunannya. Kemudian kita juga menggunakan notasi anggota sesuai dengan yang udah dibahas sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan membuat notasi pembentuk himpunan A dan B yang tadi. Kalau dibuat notasi pembentuk himpunannya, maka himpunan A sama dengan seperti ini bentuknya. X garis lurus X kurang dari 10, X anggota bilangan genap. Cara baca notasi pembentuk himpunan itu adalah dibaca dari yang akhirnya dulu. Kita identifikasi dulu, X-nya anggota apa nih? Oh, ternyata X-nya anggota bilangan genap. Setelah itu baru mundur ke sebelumnya. X kurang dari 10 berarti bilangan genap yang kurang dari 10. Sehingga himpunan A ini kalau dibaca adalah himpunan bilangan genap yang kurang dari 10. Kemudian himpunan B bentuknya seperti ini. Ini juga sama, kita identifikasi dulu X-nya anggota apa nih? Oh, ternyata X-nya anggota bilangan bulat. Baru mundur ke sebelumnya. Kalau ada dua tanda gini artinya diantara ya. Sehingga dibacanya himpunan B adalah himpunan bilangan bulat di antara negatif 2 dan 2. Nah, mungkin sekarang kalian belum terbiasa nih, tapi tenang aja, lama-lama kalian juga akan terbiasa dan paham. Yuk kita latihan lagi membaca dan menulis notasi pembentuk himpunan. Next. Nah, sekarang kita akan berlatih membaca notasi pembentuk himpunan. Di sini ada himpunan P, kita identifikasi dulu baca dari belakang, X-nya anggota bilangan bulat. Baru kita lihat sebelumnya, X lebih dari negatif 1, berarti bilangan bulat yang lebih dari negatif 1. Sehingga himpunan P ini dibaca, P adalah himpunan bilangan bulat yang lebih dari negatif 1. Oke, next kita latihan membaca lagi. Nah, di sini ada himpunan Q. Kita identifikasi X-nya anggota bilangan cacah. Kemudian kita lihat sebelumnya. Kalau ada dua tanda gitu artinya diantara ya. Berarti dibaca Q adalah himpunan bilangan cacah diantara 2 dan 7. Percaya deh sama kalian, pasti kalian udah terbiasa membaca notasi pembentuk himpunan. Nah, penulisan notasi pembentuk himpunan juga harus terbiasa, karena bentuknya kayak gitu-gitu aja kok. Setelah tanda kurung kurawal, ada X garis lurus, kemudian kita bisa pakai tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau keduanya sesuai kebutuhan, dan simbol anggota.
Nah, sekarang kita akan membaca notasi pembentuk himpunan dan menyajikan anggotanya. Di sini ada himpunan Z, kita baca dari belakang. Identifikasi X-nya anggota bilangan prima, berarti X-nya bilangan prima. Baru kita baca sebelumnya ya. Bilangan prima di antara 2 sampai 7. Nah, di sini diperhatikan kurang dari sama dengan, berarti sampai 7 ya. Berapa aja sih bilangan prima yang terletak di antara 2 dan 7? Ya, ada 3, 5, dan 7. Sehingga 3, 5, dan 7 merupakan anggota himpunan Z. Next, selanjutnya ada himpunan A. Himpunan A dibaca adalah himpunan bilangan prima dari 2 sampai 9. Nah, dari 2 sampai 9 karena ada tanda sama dengannya ya, kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Sehingga bilangan prima berapa aja sih yang terletak dari 2 sampai 9? Ada 2, 3, 5, 7. 9 bukan anggota bilangan prima ya. Jadi meskipun di situ ada tanda sama dengan, tapi kan yang diminta X-nya anggota bilangan prima. Sedangkan 9 bukan bilangan prima, jadi sampai 7 aja. 2, 3, 5, 7 merupakan anggota himpunan A. Selanjutnya, banyaknya anggota suatu himpunan dilambangkan dengan huruf N kecil. Contoh, di sini ada himpunan P, kita baca dulu himpunan P-nya. Himpunan P adalah himpunan bilangan ganjil dari 2 sampai 9. Nah, di sini ada tanda sama dengannya ya. Jadi dari 2 sampai 9, tapi X-nya anggota bilangan ganjil. Berapa aja nih bilangan ganjil dari 2 sampai 9? Ada 3, 5, 7, 9. Ingat, meskipun ada tanda sama dengan di 2, tapi yang diminta X-nya adalah anggota bilangan ganjil, dan 2 bukan anggota bilangan ganjil. Sehingga anggota himpunan P adalah 3, 5, 7, dan 9. NP-nya atau banyaknya anggota himpunan P ada 4.